suatu saat kita pasti akan meninggal. Meninggal itu kan ada dua cara ya Pak ya. Bisa meninggal karena yang pertama sakit 90%, menurut survei itu sakit 20%, atau meninggal mendadak bisa karena kecelakaan itu 10%. Nah kira-kira 90% ini karena sakit itu bisa jadi karena 90% itu lebih besar, maka kita nggak membahas yang 10%, kita bahas yang meninggal karena sakit. Nah, sakit itu biasanya itu dikarenakan oleh beberapa penyakit, contohnya sakit jantung, stroke, kanker, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Pak, kalau kita mau sembuh Pak ya dari penyakit kritis tersebut, ini kira-kira butuh biaya berapa? Contohnya, kira-kira Pak, misalnya paling minim ya ratusan paling ini ratusan juta ya Pak ya. Kok sampai sembuh nih menurut survei nih Pak, data nih Pak, itu sekitar 1M sampai 2M. Nah, jadi biayanya sekitar 1M sampai 2M. Nah, pertanyaannya, kalau sampai nasabah ini mengalami sakit kritis, ya contohnya 4 ini, kira-kira nasabah sudah prepare nggak Pak? Cash atau dana cash sebesar 1M atau 2M. Nah, pasti kan orang akan jarang ya orang punya cash sebesar 1M sampai 2M kan jarang ya, pasti akan berupa aset. Contohnya tanah, mungkin rumah, mungkin kendaraan, mungkin apartemen, mungkin ya Pak ya. Nah, kalau misalnya sampai terjadi nih Pak ya, kita terkena sakit kritis, otomatis 90% kita akan punya kemungkinan untuk kehilangan aset juga, ini Pak ya. Ya aset berupa tadi tanah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Pak, saya nggak sih Pak, misalnya dana kita yang selama ini kita dapat dari bekerja, income kita yang dapat bekerja kita ini suatu saat nanti terkumpul banyak, mungkin ya sebesar 1M, 2M atau lebih. Nah, ternyata pada saat terkena sakit kritis dibuat biaya pengobatan. Kan saya itu tentunya kalau aset itu kan nggak segampang mencarikan, mencarikan yang gampang. Iya benar. Nah, ya jadi kita punya produk atau konsep ini namanya rekening proteksi aset. Jadi rekening proteksi aset ini gunanya untuk melindungi aset kita jika kita terkena salah satu penyakit kritis. Nah, jadi rekening ini nanti akan keluar sebesar 1M atau 2M cash Pak rekening kita. Tapi harus lihat premi kita berapa. Nah, iya. Ini kalau lagi karena harus sesuai kalau sama preminya sedikit, usia. itunya besar kan? Nggak mungkin. Makanya memang lebih murah itu kalau kita punya asuransi atau konsep seperti ini tuh ya di awal. Maksudnya lebih usia pada saat usia masih muda. Jadi preminya masih murah. Kalau lebih muda kan tenaganya masih ada cari uang. Iya benar. Jadi rekening proteksi aset ini tujuannya seperti itu, untuk melindungi aset kita seandainya kita terkena salah satu penyakit kritis dan membutuhkan dana cash sebesar 1M atau 2M. Nanti terserah rekening ini bisa digunakan untuk macam-macam, bisa untuk biaya rawat inap atau mungkin rawat jalannya, karena rawat jalannya ini juga akan termasuk angkuman itu ya. Jadi di dalam itu Pak. Jadi uang 1M ini bisa digunakan nanti misalnya kalau sakit jantung nih Pak ya. Paling lama kan 30 hari lah paling kan ya di ICU gitu kan ya Pak ya, selama-lamanya nanti. Tapi kalau setelah keluar itu kan kita akan terus-terusan mengkonsumsi obat. Nah itu sampai kita benar-benar sembuh. Nah konsumsi obat ini akan ya mungkin nggak obat-obatan aja, mungkin kita akan melakukan pengobatan di tempat lain, mungkin alternatif juga, yang akan membutuhkan biaya transportasinya. Itu uang tunai kan keluar atau keluar cash langsung masuk ke rekening nasabah. Bukan sebagai jamin apa tuh yang bayar ke antara nasabah sama asuransi enggak ya? Bukan, beda lagi. Langsung nasabah bisa mencairkan ya. Itu namanya mencairkan. Bisa dicairkan ya. Bisa dicairkan. Kalau sebagai asuransi kan enggak ditanggung asuransi yang berurusan sama. Enggak, beda lagi. Ini cash langsung dikirim sama prudensial ke rekening nasabah. Caranya gimana pencairannya? Nah, ini sama seperti tadi Pak, surat keterangan dokter dan hasil lab. Nah, kemudian pertanyaannya Pak, kalau misalnya nasabahnya tidak
meninggal karena sakit, misalnya meninggalnya mendadak, kecelakaan contohnya, ya kan nggak pakai sakit kritis. Nah, hebatnya rekening ini Pak, dia akan memberikan juga dana sebesar 1 M atau 2 M tadi langsung ke rekening juga sebesar 1 M. Jadi akan berfungsi sebagai jiwa atau santunan meninggal dunia untuk ahli warisnya. Berarti ini tanggungan sakit dan kecelakaan ya? Iya benar. Atau meninggal nggak pakai kecelakaan, tiba-tiba tidur di rumah terus meninggal kan ada juga ya. Itu namanya meninggal ya. Meninggal ya kan? Benar-benar. Nah itu tadi kan tidak pakai sakit ya Pak ya. Nah itu juga akan cair Pak. Cuman untuk ahli warisnya. Tapi di sana kan ada dicantumkan diwariskan ke istri. Iya, ada nanti akan dicantumkan. Nah kalau ada dana konsep seperti ini Pak, ini kan di kantor 1 M 2 M. Nah kira-kira Bapak mau di kantor berapa nih? Mau 5 M mungkin atau 3 M mungkin? Jadi nanti prospeknya ngomongnya seperti itu. Kayak sini. Nah kira-kira ada pertanyaan nggak? Oh ini sementara mungkin nggak. Soalnya saya asuransi saya seperti ini. Jangan sama ya Pak? Ya, biayanya digini. Ya, jangka waktu tapi dia itu 20 tahun. Oh, 20 tapi saya sudah hampir habis. Nah, itu saya anak saya sendiri, nyonya anak 2 ikut semua, satu keluarga ikut. Dulu preminya masih murah. Makanya ya Pak. Ya. Usia berapa dulu Pak? Ya, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Usia 50 ya. Itu apa itu satu, kedua kalau kita butuh uang boleh minjem. Nanti dibalikin. Oh iya sama. Ya, umpama kita butuh mendadak ada kebutuhan 5 juta. Kita bikin ke kantornya menarik dulu 50 juta. Terus preminya yang terakhir boleh dikecilkan. Tapi nggak masuk tabungan. Ini kan sistemnya sebagian tabungan, sebagian untuk premi. Dipisah itu. Sama ya? Sama. Ya. Kan saya pelajari juga. Yang punya itu yang apa tuh ngajak saya itu akhirnya kenal baik sama saya. Jadi saya kenal baik sama saya belum kenalkan dia sama teman-teman. Saya masukkan ke dia. Banyak temannya itu. Waktu apalagi saya dulu kan pernah jualan di Sina kan. Dinas Food dulu kan banyak masa apa tuh langganan saya kan. Saya kenalkan banyak. Luar biasa. Ya, saya kenal. Saya nggak ngomong saya di marketing. Ya dulu kan sales. Dulu kan ngomong kasarnya kan sales. Sekarang kan marketing bahasa halusnya. Saya 18 tahun di lapangan. Mulai dari nol. Daerah. Ngomong saya banyak cerita ya. Ngomong cerita. Itu dulu saya tuh mau daerah yang belum pernah dimasuki orang. Produk yang jenisnya saingan kuat saya masukin sama orang. Satu toko pernah saya masuk 10 kali. Kesabaran kita lebih tolak caranya apa. Akhirnya saya punya ambil ininya sendiri, saya cari tempat langganannya di desa di mana. Sampai saya tanya karyawannya, ini langganannya mana-mana. Ini desa si A, saya serang dari si A di desa si A. Serang berangkat saya bohongi gitu. Kalau mau ambil barang ke toko si B-nya ada, malam B ini nggak mau ambil sama saya. Nah, langganannya ke sana kan tempat sana sudah laris kan, sudah terkenal barang kita kan. Dia ngambil si B ini nggak ada, saya kasih tetangga saingannya dia itu. Jadi dia ngambil sini gak ada, waktunya langganan lagi ke sana. Dia sama sudah ambil, ini nelfon saya. Aku bisa kembali tawarin kenapa nggak pernah mampir. Sudah dipegang si A. Si sebelahmu ini. Kalau saya nanti kasih sana lagi kan saingan saya nggak enak. Saya orangnya kan janji satu orang megang. Akhirnya saya keluar produk yang lain, saya kasih janji. Jadi saya ada suatu perusahaan sudah 2 produk satu daerah. Saya serang itu. Jadi akhirnya jalan dengan saya. Saingan nama yang terkenal. Saya kan di makanan namanya. Apa nggak tahu? Saya hidupnya di Jawa. Jadi satu Jawa Timur semuanya masuk. Jadi mulai dari ada satu kernet dia tamat SMA. Mau kita ceritain dulu nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Nyantai aja Pak. Nggak apa-apa. Itu dulu. Ini kan sudah di luar konsep loh ini. Iya. Dulu ada satu kernet dia tamat SMA. Saya tanya dia, kamu mau mobil atau mau jadi sales? Kalau mau mobil kamu beli sopir untuk pegangan. Kamu kalau jadi kernet selama ini nggak ada pegangan. Kalau sopir kamu punya SIM, kamu bisa lama kerja dengan benar. Kalau jadi sales, kamu bisa ada peluang kerja, kamu bisa sales bisa lebih maju. Kamu kernet nggak ada pegangan. Ibarat waktu nggak ada pelanggan. Akhirnya yang satu dia bilang dia mau saya jadi jalan 5 tahap. Dia mau betul.
bahasanya kasar nggak betul kan. Iya. Jadi ada falsafah saja dulu saya itu malam lebaran lihat cara malam lebaran di video itu di sana. Jenis nota saya cari cara nagih gimana. Akhirnya sekarang dia lanjut terakhir beberapa tahun saya ketemu di pasar Indeng sudah jadi tahu jadi manajer. Kenal sama saya dulu makan saya yang bayar, dia traktir saya nagih. Terus saya kalau dulu ke luar kota, saya walaupun jam 10 saya nggak dulu, saya biasa, saya selalu biasa. Kita bisa mantau antara toko sama sel kita ada mainan atau enggak. Karena saya kenapa baru dititip dia bikin laporan jual aku. Lanjut sama. Iya, lanjut kan. Akhirnya jadi manajer. Kerja di mana? Saya biasa niru saya. Saya bayar Pak, nggak usah. Saya kira dia orang biasa kan dibayar. Saya terima kasih dikasih kartu nama saya tadi manajer. Ya itu dia berhasil, saya tak rugi, saya malah bangga karena dari saya dia berhasil. Saya langsung suruh dia kuliah. Kamu kesempatan aja kuliah malam aja. Kamu kalau nggak ada titel itu percuma. Walaupun saya nggak ada titel, tapi dia kuliah lumayan. Sama saya masih tetap. Dia berhasil, saya bangga. Saya senangnya Pak Ya, di marketing. dia berhasil, saya bangga. Kadang-kadang orang itu takut orang itu berhasil. Kalau saya enggak. Ilmu itu enggak, ilmu itu dibawa mati. Kalau kita nggak keluar ke orang ya percuma. Saya bikin dia mana caranya saya cari. Saya mau simpan. Iya. Bapak putranya berapa? Sunnah Rasul. Bapak putranya berapa? 2. Perempuan lagi, yang lagi saya kerja, yang perempuan bantu ibunya. Ibunya kan di rumah ya terima itu kue basah, ya pensiun umur gini kan jarang kemana. Pak, kalau mau roleplay bisa mau nggak? Belajar roleplay? Nah ya. Sekalian nih. Cari ilmu. Ini kan dulu saya kan mewadah yang gini-gini. Iya. Asli mana? Saya Jember. Oh, Jember mana? Jember kotanya kalau Saya punya teman di ini dia di Gor situ, ada perumahan situ. Gor kan ada perumahan tuh. ada. Saya dulu Tapi kalau saya nggak di situ Pak. saya cangkruan kadang-kadang sama teman di Gor itu ada kayak kafe-kafe itu kan. Oh ya. Warung kopi, Warung kopi, ya. itu pertemuan-pertemuan. Saya sering ketemu saya di sana. Walaupun saya nggak kerja kadang-kadang ada waktu itu main sama teman ngumpul cerita masalah tukar pendapat masalah. Walaupun saya Suka ya. ilmu saya Banyak masih yang pulang. Terus ada toko sampai sekarang masih. Kalau saya kesulitan toko kan toko masih ada sebagian baik sama saya kan. Dia nggak bisa masuk karena saya. Saking baik, sudah orang toko itu sudah anggap saya keluarga sendiri. Jadi bantu orang saya juga senang. Ini kita di sini juga tugasnya mulia sekali. Ini mulia, karena apa? Saya kalau ngomong asuransi kalau orang ngerti itu mulia, kalau nggak ngerti itu. Ngerti ya. Soal asuransi ya bisa bantu orang kesusahan, ya. Jadi orang ngerti dia bilang ya cuma jual ngomong aja. Jual apa? Ya. Kalau ibaratnya orang jual pulsa kan jual angin. Nanti kalau orang itu sudah istilahnya udah ketemu kesulitan dia baru tahu asuransi berguna atau enggak. Ya kan? Dari sini. Kalau kita tabung di bank seperti tadi itu kan cuma terima seadanya di bank itu. Kalau ini kan tidak disangka, tidak diperkirakan lah istilahnya. Benar. Apa ada kertas? Ini selanjutnya. Jadi nanti informasinya ya kayak gini Pak. Cukup begini? Kita ambil lagi banyak nih. Jadi misalnya nanti ketemu sama nasabah ya Pak Ya. Nasabah. Makasih loh sebelumnya. Saya kalau panggil apa? Kalau muslim kan ustazah. Kalau ilmu kan guru agama ustazah. Ustazah. Saya dulu kalau ibu saya cerita lagi dulu kan kalau ibu kan mau hari, kalau 30 hari saya pingsan. Oh iya. Bapak permisi ya. Muslim apa? Iya. Apa?
cuma orang tua saya sama keluarga muslim. Bapak saya tuh sama kiainya di sana baik. Jadi saya Di Sumatera? Iya. Oh di Riau. Saya tuh pulang seolah-olah kayak dititipkan. Jadi saya tuh kalau muslim dulu memang pertama Ya ampun. hafalan. Iya, hafalan. Bukan saya nggak takut. Masjid sebesar saya satu pintu masuk. Kenapa? Bukan saya takut enggak. Saya menghormati daerah suci. Karena saya kan belum baca Bukan ini ya, bukan. belum baca dua kalimat. Oh saja. Jadi pengertian apa semuanya apa ya insya Allah bisa begitu. Keren ya Pak ya. Bapak saya itu keren. Dia sama temannya kalau sedang sudah pakai suruh mau ada zaman dulu itu zaman dulu ada dulu juga tapi iya dulu aja tempatnya iya itu Bapak Mantunya saya dulu selama muda baca namanya apa bos itu lalu dibacakan orang tua yang itu saya bangga sama Bapak saya. Bisa ya. Ya kita teruskan aja nih Ya. waktunya. Jadi kayak yang pertama tadi itu kan Ya. proteksi masa depan, Ya. ya, proteksi masa depan. Jadi kita Kalau saya nggak ngerti bisa tanya-tanya kembali ya. Iya, WA saya ada kok. Oh iya, Ya. nanti kita tukeran Ya. ya Pak ya. Proteksi masa depan. Hmm. Jadi yang pertama ada seorang Pak Bijak. Iya. Pak Bijak ini berusia 30 tahun. Ya. Dia mau menabung 2 juta per bulan. Pak Bijak nabung di rekening A atau bank gitu ya Pak ya. Iya. Yang pertama 2 juta bulan pertama, 2 juta bulan kedua, 2 juta bulan ketiga, 2 juta. Nah, rencananya tabungan ini itu digunakan Pak Bijak untuk pensiun atau dana pendidikan gitu ya Pak ya. Nah, pada saat bulan keempat, nah Pak Bijak kena resiko karena sakit jantung koroner. Dokter suruh Pak Bijak siapin dana sebesar 200 juta. Nah, menurut Bapak, kita kan ngomongin nasabah ya Pak. Menurut Bapak, kira-kira bank bisa nggak Pak kasih 200 juta? Kan nggak bisa ya Pak. Nah, yang akan dilakukan apa? Pasti akan tarik 6 juta dan tutup rekening. Nah, terus pasti kalau dengan kondisi seperti ini pasti tujuan pensiunnya dan dana pendidikannya tidak akan terwujud. Nah, beda halnya misalnya Pak Bijak ini nabungnya di rekening B atau prudensial. Nah, bulan pertama nabung 2 juta, bulan kedua nabung 2 juta, bulan ketiga 2 juta, bulan keempat terkena resiko yang sama, jantung koroner. Maka pada saat itu pula rekening B atau prudensial akan mentransfer dana sebesar 200 juta untuk Pak Bijak berobat. Walaupun tabungan cuma baru 6 juta. Ya. Nah, kemudian ini dia dapat 200 juta ini free. Hanya dengan 2 syarat, surat keterangan dokter dan hasil yang menunjukkan bahwa Pak Bijak benar-benar sakit jantung. Kemudian tabungannya bulan berikutnya tidak perlu diisi lagi. Gantinya rekening prudensial ini yang akan mengisi tabungannya Pak Bijak sampai dia usia 55 tahun. Nah, fasilitas ekstranya yang pertama Pak Bijak juga dapat yang namanya kartu rumah sakit. Di cover misalnya sakit nama di rumah sakit mungkin karena sakit DB mungkin, yang lagi ini ya tipes mungkin. Terus yang kedua misalnya kecelakaan diberikan dengan 500 juta. Ini kecelakaannya menggunakan jasa tetap. Kemudian yang ketiga misalnya Pak Bijak tutup usia, maka ahli warisnya akan diberikan dan santunan 350 juta plus tanggung. Kalau ada tabungan seperti ini Pak, yang ada di sini atau di sini Pak, kita ngomongin masalah. Nah sekarang monggo Bapak coba. Kok nggak direkam ya? Gak usah. Dikit kok, nggak cuma antar satu orang tuh direkam nanti tambah lucu nanti. Kayak les. Kecuali ada 5 orang nggak apa-apa. Oh enggak, coba Pak. Jadi ada seorang Pak Bijak, coba. Di sini, ya, sini. Pura-pura saya nasabahnya ya Pak. Belajar prospek.